Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membuat video konten mengenai pengendalian biaya overhead pabrik. Saya Tia Aprianti dari kelompok 14. Langsung saja ya kita bacakan apa sih BOP. Biaya overhead pabrik yaitu biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. Nah, biaya yang timbul dari pemakaian bahan penolong. Contohnya ada seperti pengawas, mesin produksi, mandor, sewa, pajak, asuransi, depresiasi, penerangan tenaga. Oh ya, banyak ya teman-teman pokoknya yang digunakan untuk fasilitas produksi. Langsung ke perhitungan BOP. Dasar penghitungan tarif BOP. Pembebanan BOP dapat dilakukan berdasarkan pemicu biaya atau cost driver, yaitu volume activity atau berdasarkan non-volume activity. Dengan menggunakan volume activity, tarif BOP dibagi dengan jumlah volume aktivitas. Yang dasarnya cost driver ada jam mesin. Rumusnya yaitu tarif sama dengan anggaran BOP pada kapasitas normal dibagi taksiran jam mesin. Yang kedua, biaya bahan baku. Tarif sama dengan estimasi BOP dibagi estimasi biaya bahan dikali 100%. Ada juga unit produksi, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Sini rumusnya tarif sama dengan anggaran BOP dibagi estimasi PTKL dikali 100%. Lanjut, ada jam kerja tidak langsung. Tarif sama dengan anggaran BOP dibagi estimasi JKL dikali 100%. Lanjut ke konsep kapasitas. Nah, konsep kapasitas ini dibagi menjadi 4 bagian teman-teman. Ada kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas yang diharapkan. Lanjut ke poin nomor 4, yaitu alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi. Nah, sini saya akan membacakan ya. Departemen produksi adalah departemen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap proses produksi atau proses pembuatan produk atau jasa yang akan dijual ke konsumen. Lanjut, departemen jasa, departemen yang menghasilkan jasa. Contohnya departemen listrik, departemen perawatan gedung, dan lain-lain. Sini ada pembebanan biaya ke produk dapat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama ada pengalokasian biaya departemen jasa ke departemen produksi. Yang kedua ada pembebanan biaya ke produk. Lanjut, ada pengalokasian biaya yang terjadi di departemen jasa ke departemen produksi memiliki tujuan. Apa aja sih tujuannya? Yaitu 1. Penentuan harga produk. Yang kedua, menghitung profitabilitas setiap jenis produk. Yang ketiga, memprediksi efek ekonomi dari perencanaan dan pengendalian, dan menilai persediaan serta memotivasi manajer. Lanjut ke poin nomor 5, yaitu sini saya akan membacakan juga ya. Biaya yang terjadi di departemen jasa dialokasikan ke departemen-departemen yang menikmati jasanya. Contohnya yaitu kita ambil dari pembebanan biaya departemen tenaga listrik ke departemen yang menikmatinya. Misalnya, berdasarkan jumlah KWH yang dipakai. Seandainya departemen A mengkonsumsi jasa departemen tenaga listrik sebesar 100 kWh, sedangkan tarif 1 kWh sama dengan 45. Nah, maka terhadap departemen A tersebut dibebani biaya alokasi sebesar 100 kWh. Jadi 45 sama dengan 4.500. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan
melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan membacakan yang berjudul itu metode perhitungan alokasi biaya. Di sini ada 3 poin ya, ada metode langsung, metode step down, sama metode resiprokal. Nah, di sini ada pengertiannya. Metode langsung itu merupakan metode yang sederhana, semua biaya yang terjadi di departemen jasa secara langsung dialokasikan ke departemen produksi. Nah, yang kedua step down. Metode step down merupakan mengalokasikan biaya secara bertahap. Yang ketiga, metode resiprokal. Nah, di sana merupakan metode yang mengalokasikan semua biaya yang terjadi di departemen jasa kepada semua departemen lain yang menikmati selain dialokasikan ke departemen produksi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan penggolongan biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, itu ada 6 poin ya. Nah, yang pertama biaya bahan penolong, yang kedua biaya reparasi dan pemeliharaannya, yang ketiga biaya tenaga kerja tak langsung, yang keempat beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, yang kelima beban biaya timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Nah, yang keenam biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Di sini contohnya beban biaya penolong. Nah, di sini ada beban biaya penolong. Contohnya antara lain bahan perekat, tinta koreksi, minyak pelumas, mesin cetak, dan pita mesin ketik. Nah, yang untuk biaya reparasi dan pemeliharaan itu dia untuk pabrik-pabrik ya, dan mesin-mesin seperti itu ya contohnya ya. Yang ketiga itu biaya tenaga kerja tak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan dan lain-lain ya. Nah, yang keempat itu sebagai biaya-biaya depresiasi, emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment dan lain-lain. Dan yang kelima itu sebagai antara lainnya biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment yang lainnya. Dan yang keenam itu contohnya sebagai biaya listrik PLN. Untuk selanjutnya dibacakan dari teman saya ya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Itu ada 3 golongan, yaitu biaya overhead pabrik tetap, variabel, dan semi variabel. Adapun makna-maknanya biaya overhead pabrik variabel itu biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Atau biaya overhead pabrik tetap itu ialah biaya overhead pabrik yang tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, biaya overhead semi variabel itu biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan untuk keperluan penentuan tarif biaya overhead pabrik. Dan ada pula langkah-langkahnya. Penentuan tarif BOP per departemen, yaitu ada penyusunan anggaran BOP departemen, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Terus ada juga macam-macam metode alokasi BOP departemen pembantu, yaitu metode alokasi langsung dan metode alokasi bertahap. Dan juga ada pengumpulan BOP yang sesungguhnya, yaitu langsung disimpulkan untuk dibandingkan dengan BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Dan itu saja, langsung saja kesimpulannya dari semua yang saya presentasikan tadi. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. BOP merupakan biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Contohnya biaya BOP itu biaya yang timbul dari pemakaian bahan penolong. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.